Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru dari PO Surya Bali. Ya, ini armada yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu ada bis apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada sore hari ini. Yang pertama, di sini ada satu unit dari total banyak unit armada Jetbus 5 MHD single glass milik PO Harapan Jaya dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626L transmisi manual Euro 4. Kemudian di sebelahnya ini ada armada Jetbus 5 SHD single glass milik PO Bregodo. Ini hadir dengan menggunakan sasis Hino RM 280 Euro 4. Selanjutnya teman-teman, ini double axle tapi panjangnya 12,8 meter milik PO GHTS. Sasisnya Mercedes-Benz O500R 1836 teman-teman. Jadi ini memang sasis lama tapi pakai bodi baru, sehingga kalau teman-teman naik bis ini rasanya seperti naik bis baru, teman-teman. Selanjutnya di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD double glass. Teman-teman boleh tebak-tebakan ini milik PO apa? Keren banget. Dan di bagian belakang itu ada aksen tambahan, teman-teman. Kira-kira aksennya seperti apa ya? Nanti kita akan lihat. Selanjutnya di sini yang paling tinggi ada Jetbus 5 SDD atau Super Double Decker milik 168 Trans dengan menggunakan sasis Scania K450CB Euro 5. Kemudian di sini ada dua unit armada Jetbus 5 MHD Double Glass, ini milik PO Harapan Jaya. Hadir dengan konsep single glass yang cakep banget teman-teman, mesin depan ya Mercedes-Benz OF 1623. Kemudian ini tadi tempat parkir bis yang akan kita review ya teman-teman, tapi sudah dirilis duluan, nggak apa-apa. Saya sudah syuting duluan teman-teman ya untuk mereview eksterior dan interiornya. Kemudian di sini teman-teman, ini milik PO PHD Trans yang kabar-kabarnya sudah sold out nih teman-teman. Wah, gokil banget ya. Kemudian di sini dua unit Jetbus 5 MD medium semua teman-teman. Ini yang putih milik Triloka dari Lombok, kemudian yang abu-abu milik Nariyama Trans. Nah, akan seperti apa detail-detail dari armada terbaru milik PO Surya Bali? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Trying to keep all the porn stars fat. Yeah, he love me, but he fuck me like he hates my gut. He hit the spot to make me sweat and let me paint his nut. He paid me right then, right there when he bust. I'm a fake bitch, so I'm paying him dust. I tell me from the attitude got me, I'm feeling yummy. Tell me from the attitude got me, I'm feeling yummy. I'm feeling yummy. I'm feeling yummy. Tell me from the attitude got me, I'm feeling yummy. Tell me from the attitude got me, I'm feeling yummy. Tell me from the attitude got me, I'm feeling yummy. I'm feeling yummy. Tell me from the attitude got me, I'm feeling yummy. I'm the first lady of juicy couture. Got a little cash now, so the skirt is Dior. And my lips look just like a man full of porn. Now the kids out screaming you were better before. Before what? Bitch still snorting away. Still sipping Red Bull, about a gallon a day. Still rocking chinchilla, knowing I didn't pay. Drop top, pink, cool, bitch, get out of my way. Tell me from the attitude got me, I'm feeling yummy. Tell me from the attitude got me, I'm feeling yummy. I'm feeling yummy. I'm feeling yummy. Tell me from the attitude got me, I'm feeling yummy. Ini dia teman-teman yang kita tunggu-tunggu, armada terbaru dari PO Surya Bali dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass. Ini sasisnya sasis baru ya teman-teman, yaitu
Hino RM280 ABS Euro 4 sudah ada suspensi udara dan ada fitur anti-lock braking system. Jadi benar-benar menjamin kenyamanan serta keamanan teman-teman saat menaiki armada ini. Untuk yang tanya-tanya nih ya, rutenya kemana? Ini rencananya teman-teman akan dijalankan di rute dari Denpasar menuju ke Jepara lewat Pantura. Jadi asik banget ya kita menyusuri Pantura Pulau Jawa ataupun menyusuri Pulau Bali dengan konsep single glass seperti ini teman-teman. Ini tampilan depannya benar-benar simple. Ada ciri khas dari PO Surya Bali, yaitu first class service. Nggak cuma pelayanannya teman-teman ya, tapi fasilitasnya ini juga sudah lengkap. Dan kalau kita ngomongin tentang pelayanan, pasti sudah tahu ya teman-teman, PO Surya Bali ini punya salah satu slogan, yaitu penumpangku keluargaku teman-teman. Jadi saat mulai dari garasi, kalau teman-teman pernah naik PO Surya Bali, pasti itu sudah merasakan ya atmosfer kekeluargaannya, syahdunya, kemudian fasilitasnya juga lengkap. Nah, nanti kita coba ya saat bis ini sudah dijalankan di rutenya. Kita review dulu nih. Eksteriornya ini tampil dengan gagah ya. Ada lampu warna warm white di sekitar kaca depannya, kemudian di sini ada stiker Tough Coat Dinol, dan ini adalah sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Jadi benefitnya, kita bisa menikmati produk karoseri Adiputro dengan lifetime yang lebih lama lagi. Yang saya suka dari PO Surya Bali, ini punya SOP yang unik, simple, tapi sangat bermanfaat teman-teman, yaitu di bagian dashboard ini harus bersih. Kenapa saya bilang bermanfaat? Karena untuk kru jadi lebih enak dilihat gitu ya teman-teman. Dan untuk para penggemar bis, kalau foto bis ini dengan keadaan sekitar dashboard yang bersih, pasti hasil fotonya jadi jauh lebih bagus, bisnya jadi kelihatan jauh lebih ganteng teman-teman. Di bagian bawah di sini seperti biasa teman-teman, font PO Surya Bali dan simple, tidak ada apa-apa lagi teman-teman. Cakep. Untuk pintu depannya ini menggunakan model sliding. Nah, ini dibuka dengan cara seperti ini. Begitu kita buka pintu depannya, kita langsung disambut oleh nuansa interior yang benar-benar mewah. Tangganya full LED. Di sini ada tambahan pegangan tangan. Jadi kalau teman-teman mau naik ataupun mau turun gitu ya. Nah, ini bisa. Ada 2 kursi di sini di depan untuk helper ya dan driver cadangan. Kemudian ada dispenser dan ya nanti fasilitas yang lainnya akan kita lihat saat kita mereview interiornya. Kita tutup dulu yuk pintu depannya. Seperti ini. Kemudian di sini ada tempat pengisian bahan bakar. Nomor lambungnya ini SB17. Wih, angka yang cantik ya teman-teman. Logo PO Surya Bali ini terpampang jelas dan saya suka banget ya logonya ini benar-benar gagah gitu, timeless. Mau dilihat tahun ini ya, tahun depan, 10 tahun lagi tetap bagus. Untuk bagasi di sini sudah luas banget teman-teman. Kalau teman-teman mau bawa paket gitu ya, bisa banget. Mau masukin motor, bisa banget. Teman-teman mungkin setelah berwisata ya, mau bawa oleh-oleh yang banyak itu bisa. Habis pulang merantau mau kasih hadiah yang besar motor gitu misalnya gitu ya, bisa aja teman-teman. Seperti ini. Saya suka nih tampil dengan clean teman-teman ya. Kemudian di sini antar kota antar provinsi, kemudian ada bagasi lagi di atas roda belakang. Ini standar untuk bodi SHD. Kalau HDD nggak ada, tapi untuk MHD masih ada ya bagasi di atas roda belakang seperti ini. Nutupnya enak banget. Kemudian teman-teman di sini pintu belakangnya ini model swing. Dan kita langsung terhubung ke smoking area dan ke arah toilet. Nah, ini mewah juga ya, tetap ada LED di setiap anak tangga, jadi lebih safety. Kemudian di sini ada identitas ya, Nick Suryana Group, cakep banget, ada aksen chrome ya teman-teman. Untuk bagian belakangnya, nah seperti ini, tampil clean,
clean looks teman-teman. Dari atas sampai bawah, ini ada livery yang menyambung dari bagian depan. Karena ini ada filosofinya. Jadi filosofinya adalah supaya rezekinya tidak terputus teman-teman ya. Jadi ngalir terus rezekinya. Luar biasa, Surya Bali. Kemudian ada kamera parkir yang berfungsi pada saat mundur. Ada sensor parkir, diffuser, serta pelindung bumper. Nah, untuk bagian kanannya seperti ini. Ada pintu darurat yang berfungsi dalam keadaan darurat. Kemudian ada wheel doff ya. Adi Putro, wheel doff-nya teman-teman. Ya, saya percaya apapun bodinya, wheel doff ini bikin tambah ganteng ya. Kemudian di sini. Nah, ini fitur yang sederhana tapi penting ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi isi bahan bakar, ada antrian yang lebih longgar di kanan, kita bisa pakai nih antrian di sebelah kanan. Keren ya, sudah memperhatikan hal-hal yang detail yang menguntungkan untuk kita. Oke teman-teman, seperti apa interiornya? Yuk kita review interiornya. Let's go. Selamat datang di dalam interior armada terbaru dari PO Surya Bali. Seperti ini teman-teman, nuansa interiornya mewah banget ya. Ini kalau kita lihat, nuansanya warna abu-abu, kita seperti ada di mobil sport kekinian ya teman-teman. Dan ini interiornya longgar banget. Ke arah atas longgar, ke samping juga longgar. Dan untuk visibilitasnya benar-benar luas ya. Ini kita lihat, tuh sangat terbuka. Di bagian depan, di atas ada 2 louver AC tambahan. Jadi kalau teman-teman nanti duduk di depan gitu ya, tetap terasa adem. Kemudian di sebelah kanan saya di sini, ini ada dispenser untuk ambil air panas dan ambil air dingin. Nanti saya akan beritahu ya teman-teman gimana sih cara ambil air panasnya. Karena kalau caranya salah, air panasnya nggak akan keluar. Kemudian kita lihat di sini teman-teman, untuk kursinya ini benar-benar mewah ya. Konfigurasi 2+2 dengan ukuran yang lebar teman-teman. Nah ini saya mungkin mau coba angkat ya, satu. Ini kita momen yang paling membahagiakan, paling satisfying teman-teman. Wih, cakep banget nih kursinya. Kita taruh ininya di sini dulu teman-teman. Di bagian belakang ini ada cup holder ya, dan ada kantong. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau punya majalah gitu ya bisa ditaruh di sini. Untuk detail kursinya nanti kita bahas saat kita mereview area yang ada di sini. Nah, fasilitas di dalam bis ini lengkap banget ya teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca, ada jendela darurat, dan ada pintu darurat. Untuk fasilitas hiburannya juga sudah lengkap banget teman-teman. Mulai dari TV, ada 1 unit TV di armada ini, letaknya di depan. Nah, ini bisa kita buka dengan cara seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Ukuran TV-nya ini 32 inci. Memang tidak terlalu besar. Tapi, saya yakin kalau teman-teman naik bis, teman-teman pasti jarang ya yang namanya nonton TV. Paling juga untuk mendengarkan audionya saja, teman-teman. Jadi, ini dipilih yang 32 inci dan supaya arti dari single glass-nya tetap terjaga. Kalau TV-nya terlalu besar ya nanti kita visibilitasnya jadi terbatas, teman-teman. Oke, TV 32 inci ini kita bisa lipat lagi saat tidak dipakai, saat di malam hari, saat ada di rumah makan gitu ya, dilipat saja supaya nggak bikin kejedot dan nggak bikin silau. Seperti ini caranya teman-teman. Nah ini nutupnya harus sampai rapat. Oke. Tentunya kalau ada TV pasti ada audio system yang terletak dari ujung depan sampai ke ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang mantap. Untuk bagasi kabin di sini tanpa menggunakan penutup, dan benefitnya kita bisa mengawasi barang bawaan kita dengan lebih mudah.
Caranya, teman-teman letakkan barang teman-teman di depan dari posisi duduk teman-teman dan berseberangan barisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman duduk di sini, letakkan barangnya di sini, ya, supaya mengawasinya lebih mudah, teman-teman. Oke, seperti ini saja bagian depannya. Seperti apa bagian belakangnya? Yuk kita pindah ke belakang, teman-teman. Wah, mewah banget ya. Nuansa warna warm white-nya ini benar-benar elegan, no debat. Sekarang kita ada di bagian belakang. Di sini kita langsung disambut oleh jendela darurat, kemudian ada pintu darurat. Di sebelah kiri saya ini ada mini pantry sekaligus smoking area, teman-teman. Nah, ini bisa kita buka ya dengan mudah seperti ini. Silakan kalau mau merokok gitu ya, manfaatkan smoking area ini. Ini kalau berdiri bisa 2 orang, tapi saya belum tahu nih teman-teman apakah nanti akan ditambahkan bangku ya. Kita tunggu saja. Dan di sini juga ada toilet. Nah, ini toiletnya. Saya mau ingetin teman-teman, toiletnya hanya boleh digunakan untuk buang air kecil pada saat bus berjalan. Jadi nggak boleh untuk buang air besar. Dan pada saat bus berhenti seperti di terminal, di rumah makan, di rest area, dan di tempat lain saat bus berhenti, contohnya mungkin di pelabuhan gitu ya, di kapal penyeberangan. Nah, teman-teman nggak boleh pakai toiletnya. Silakan teman-teman pakai toilet yang ada di luar bus saat bus berhenti. Saklar lampu toiletnya ada di sini. Ini kebetulan saklarnya yang standar. Dan saklarnya ini ada 2 ya, untuk lampu toilet dan untuk exhaust. Kita buka pintunya seperti ini, teman-teman. Nah, ini jadi model swing dibuka ke arah luar. Kemudian kita masuk ke dalam toiletnya. Nah, ini ya. Enak banget nih, teman-teman nih. Posisi cowok saat menggunakan toilet seperti ini, ada pegangan tangan. Kemudian untuk yang cewek seperti ini. Ini lengkap ya, sudah ada wastafel, sudah ada bak air, ada semprotan air, kemudian ada tempat tisu, dan ada cermin. Ada louver AC juga ya teman-teman, jadi walaupun kita ada di toilet, tapi tetap adem. Oke, ini toilet. Kemudian kita tutup lagi. Jangan lupa teman-teman untuk mematikan lampu dan exhaust. Kemudian ini smoking areanya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Saat pakai smoking area, teman-teman bisa duduk di tangga seperti ini. Jadi kalau belum ditambahkan bangku, teman-teman bisa duduk di tangga. Ini luas kok ya, seperti ini. Kemudian ini ada asbak. Asbaknya posisinya di depan kita, di tengah ya, bisa dibuka. Jadi teman-teman jangan sundutkan rokoknya ke dinding, ke jendela, ke gorden. Dan saat merokok, teman-teman buka ya area yang ada di sini. Nah, ini supaya lebih terlihat, teman-teman. Ini dicubit, kemudian digeser seperti ini. Silakan dibuka saat teman-teman merokok. Ini untuk sirkulasi udara. Jadi nggak boleh ya buang abu rokok ke luar karena berbahaya untuk pengendara motor, pejalan kaki, nanti bisa kelilipan matanya mereka. Oke, kita tutup lagi seperti ini. Kemudian ini di bawah ada subwoofer. Jadi saat teman-teman ngerokok, teman-teman bisa mendengarkan lagu dengan syahdu. Oke, teman-teman, seperti ini ruang merokok. Para ahli hisap berkumpul ya. Ini smoking areanya enak banget. Nah, sekarang kita akan mereview kursi paling depan. Let's go, kita ke paling depan. Sekarang kita ada di kursi nomor 1B. Ini kursi yang saya rekomendasikan banget ya. Karena secara view ini benar-benar kita ada di tengah, di gang ya. Jadi dapat view yang luas banget. Dan legroomnya ini benar-benar luas, teman-teman. Seperti ini. Silakan dicatat ya, kursi nomor 1B. Di sebelah kiri saya ini kursi nomor 1A. Di
sebelah kanan saya kursi nomor 1C dan 1D. Nah, di sini ada leg rest yang benar-benar enak ya. Dia modelnya masih model gantung dan ini bisa kita atur nih teman-teman ya. Caranya teman-teman lihat, gunakan tuas yang ada di sini, tarik tuasnya, kemudian teman-teman bisa atur leg restnya seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian teman-teman, ini kursinya punya fitur reclining seat. Jadi bisa direbahkan ke belakang. Caranya gampang ya. Kalau teman-teman duduk di sini, gunakan tuas yang ada di sini, teman-teman. Tarik tuasnya ke arah badan kita, kemudian arahkan tuasnya ke belakang, dan arahkan kursinya ke belakang seperti ini. Enak banget ya. Kemudian ini kalau kita naikkan leg restnya, jadi seperti ini posisi duduk kita. Enak, nyaman teman-teman. Kalau mau ditegakkan kembali, teman-teman tegakkan dulu badan teman-teman. Kemudian teman-teman tarik lagi tuasnya. Dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Ini kursinya cakep banget teman-teman. Ada logo PO Surya Bali. Dan ini bordiran loh. Cakep banget. Ini teksturnya halus ya, nggak licin. Kemudian ini warnanya cakep ya. Ada aksen warna gold, warna emas. Hitam ketemu emas, ini cakep banget. Dan ini lembut ya, nggak licin. Kemudian teman-teman di depan, nah di sini ini ada dispenser untuk ambil air panas. Caranya gampang. Kalau teman-teman lihat yang warna putih merah ini untuk ambil air panas. Yang warna putih biru untuk ambil air dingin. Tombol power dari dispensernya ada di sini. Nanti saat dispensernya sudah menyala, namun ada lampu warna merah di sini yang masih menyala. Berarti tandanya air panasnya belum ready, belum ada di suhu yang optimal untuk kita bikin aneka macam seduhan. Jadi, alangkah baiknya kita tunggu dulu ya teman-teman sampai lampu warna merah di sini mati. Oke, seperti ini teman-teman dispensernya. Kemudian kita lihat di atas. Nah, ini teman-teman, ada louver AC model terbaru. Di bagian tengah ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sampingnya di sini ada tombol untuk menyalakan dan mematikan lampu baca. Sesuai dengan namanya ya teman-teman, kalau teman-teman ingin baca buku di malam hari, atau mungkin ingin merogoh isi tas teman-teman, atau mungkin ingin mengambil barang yang terjatuh, ya silakan dinyalakan dan dimatikan saja lampu bacanya seperti tadi. Kemudian ini louver AC-nya bisa kita arahkan hembusan AC-nya, mau ke arah kita, samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin teman-teman mau sumbat hembusan AC-nya juga bisa ya. Tinggal putar-putar saja area yang bergerigi di sini dan teman-teman bisa arahkan hembusan AC-nya seperti ini. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget mereview secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interior armada terbaru milik PO Surya Bali. Terima kasih atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adiputro, dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.